Halo warga Kristus dan Shalom. Dalam video ini kita akan membahas tentang gereja manipulatif. Seperti apa gereja manipulatif? Seperti apa pemimpin gereja yang manipulatif? Sebelum masuk dalam pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info terbaru dari kami. Oke? Apa yang dimaksud dengan gereja? Gereja berasal dari bahasa Portugis, yakni igreja. Selain itu, gereja juga berasal dari bahasa Yunani, yakni ekklesia, yang berarti dipanggil keluar. Dalam bahasa Ibrani, gereja diartikan melalui kata kahal. Kata kahal awalnya memiliki arti sebagai suatu kumpulan orang-orang yang memanggul senjata untuk berperang. Apapun artinya, pengertian sederhana gereja tempat umat Tuhan untuk beribadah dan melakukan ritual ibadah. Tetapi bagaimana dengan tempat Allah beribadah disalahgunakan? Dan inilah gereja yang manipulatif. Gereja investasi bodong. Kita biasa lihat ciri-ciri gereja melakukan investasi bodong terhadap jemaat. Yang paling mudah adalah dari isi khotbah. Jika tiap minggu berkhotbah tentang uang dan berkat, fix gereja tersebut sedang memeras jemaatnya. Biasanya si pengkhotbah selalu comot 1 ataupun 2 ayat tentang perpuluhan atau persembahan. Biasanya dengan metode menakuti jemaat, jika tidak memberi maka Tuhan akan menghukummu atau tidak memberkatimu. Atau dengan metode kedua, dengan mencuci otak jemaat, dengan menjual nama Tuhan atau Allah, agar jemaat dapat memberi karena Tuhan. Ciri-ciri berikutnya, tidak ada pengelolaan keuangan gereja. Misalnya, suami yang berkhotbah, istri yang menjadi bendahara. Bahkan parahnya, di warta jemaat, kita bisa lihat nomor rekening atas nama pemimpin gereja dengan alasan lebih praktis. Bisa tinggal transfer ke nomor rekening pribadi, bukan ke rekening gereja. Model investasi bodong di gereja menyuruh jemaat memberi agar diberkati dengan berkelimpahan. Sedangkan pemimpin gereja menggunakan uang persembahan untuk membeli mobil baru, perhiasan, liburan ke luar negeri dengan alasan wisata rohani, hidup mewah di atas kesenangan jemaat. Kita harus sadar bahwa semua yang kita miliki kepunyaan Tuhan, tetapi jangan memberi dengan harapan Tuhan akan membalaskan berkali-kali lipat. Itu investasi bodong. Memberilah kepada yang membutuhkan dengan pengelolaan keuangan yang baik. Gereja berpolitik. Banyak sekali perdebatan tentang gereja berpolitik. Tetapi banyak juga seminar membahas tentang gereja berpolitik dengan sponsor dari para politik tertentu. Atau dengan alibi mengundang dari salah satu calon untuk seminar dengan tujuan si calon ini memberikan sumbangan ke gereja dengan motivasi agar dia dapat dipilih. Bahkan, pemimpin gereja memanipulasi jemaat agar si calon ini dapat dipilih. Ekstrimnya, jika di suatu daerah mayoritas Kristen dan mayoritas masyarakat berjemaat di gereja tertentu, maka si calon wakil daerah ini berasal dari gereja tersebut. Dan otomatis setiap pemimpin gereja yang ada di berbagai cabang memilih si calon ini. Ya, memang di sisi lain si calon yang terpilih akan memudahkan segala sesuatu. Dan inspirasi kekristenan di dalam politik ada. Bukan soal boleh atau tidak boleh gereja berpolitik. Kita kembali pada fungsi dasar gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Bukan dipanggil partai menuju ke bangku presiden. Memang di dalam kitab Roma 13, pemerintah adalah wakil Allah, bukan wakil gereja ya.
Este es un ambiente muy sano en el cual sus hijos pueden aprender los valores, como lo es la humildad, el respeto, el compañerismo. Aquí no pasa ningún tipo de accidente grave, todo está supervisado bajo mi persona. Los invito a que formen parte de esta escuela, están las inscripciones abiertas. Pelayanan di gereja. Pelayanan di gereja adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah karena kita telah ditebus. Tetapi dalam kenyataannya banyak orang lebih menghabiskan waktunya untuk pelayanan dibanding untuk keluarga. Gereja pun saat ini banyak melakukan acara-acara ibadah. Semakin banyak jadwal ibadah, semakin banyak juga pundi-pundi yang dikumpulkan. Dan semakin banyak juga pekerja membuang tenaga dengan alibi demi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan parahnya, banyak misionaris kehilangan keluarganya. Penginjilan selama bertahun-tahun di daerah terpencil sampai tidak menyadari bahwa ia masih mempunyai keluarga di kampungnya. Atau ekstrimnya, hanya nama yang pulang ke keluarga, jasadnya tinggal di tempat penginjilan. Banyak gereja menyuruhkan bahwa bangsa kita kekurangan figur ayah atau ibu, tetapi pelaku yatim piatu adalah gereja itu sendiri. Walaupun kita berjuang pelayanan mati-matian, tetapi Matius 7 ayat 23 terjadi, maka sia-sialah semua. Oh, hei, kau jangan. Kembali pada fungsi awal gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang percaya untuk beribadah. Organisasi di gereja ada untuk mengatur keuangan dan pelayanan agar tidak melenceng dari prinsip-prinsip Alkitab. Gereja bukan tempat manipulatif jemaat agar memperoleh keuntungan pribadi. Jadilah gereja yang memegang nilai prinsip Alkitab. Sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin menambahkan tentang gereja manipulatif, tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like jika Anda menyukai video ini, dan di share dan di subscribe, serta tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Semoga kita bertumbuh di gereja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.